Di suatu pagi yang tampak biasa di pelabuhan Harbourfront, Singapura, antrian manusia mengular sejak matahari belum benar-benar naik. Bukan antrian untuk konser, bukan pula untuk diskon besar-besaran, melainkan antrean untuk menyeberang ke sebuah kota kecil di Indonesia bernama Batam. Di antara mereka, terlihat para pekerja kantoran dengan kemeja rapi, ibu rumah tangga dengan koper besar, mahasiswa dengan ransel penuh, hingga lansia yang berjalan perlahan sambil menggenggam tiket feri. Mereka semua datang dengan satu tujuan yang sama, bukan untuk berlibur mewah, bukan untuk mencari hiburan. Mereka datang untuk mencari kehidupan yang lebih masuk akal. Selama puluhan tahun, Singapura dikenal sebagai simbol kesuksesan Asia Tenggara. Negara kecil tanpa sumber daya alam itu berhasil menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia. Bandara terbaik, pelabuhan tersibuk, sistem pendidikan unggulan, tata kota modern, dan birokrasi yang efisien. Singapura menjadi standar, menjadi panutan, menjadi mimpi bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Bagi generasi Asia Tenggara, Singapura adalah gambaran masa depan. Kota yang bersih, teratur, disiplin, dan penuh peluang. Banyak orang Indonesia bermimpi bekerja di sana. Banyak pelajar ingin kuliah di sana. Banyak pengusaha ingin membuka cabang di sana. Semua karena satu hal, Singapura menjanjikan stabilitas dan kesejahteraan. Namun, sejarah ekonomi selalu punya cara sendiri untuk berputar. Kesuksesan yang terlalu sempurna seringkali melahirkan masalah baru. Dan itulah yang hari ini sedang dialami Singapura. Negara itu tidak runtuh, tidak gagal, tidak bangkrut. Justru sebaliknya, ia terlalu berhasil, terlalu maju, terlalu mahal. Harga properti melonjak, sewa rukun melambung, biaya hidup naik tanpa kompromi. Harga makan siang sederhana bisa setara upah harian buruh di negara lain. Sewa tempat usaha naik hingga 50% hanya dalam 2 tahun. Listrik, air, pajak, gaji karyawan, semua ikut naik. Perlahan tapi pasti, tekanan itu mulai menghancurkan fondasi ekonomi kecil. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 3.000 restoran dan toko retail di Singapura tutup. Bukan warung kecil, bukan kios seadanya, tapi juga restoran legendaris, kedai keluarga yang sudah bertahan puluhan tahun, hingga gerai bermerek internasional. Bahkan pusat jajanan yang dulu selalu ramai, kini banyak yang gelap dan kosong. Pada Januari 2026 saja, hampir 200 usaha berhenti beroperasi dalam 1 bulan. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah ribuan keluarga yang kehilangan penghasilan, ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan, ribuan mimpi yang harus dikubur diam-diam. Bayangkan seorang pemilik restoran kecil yang harus menghabiskan 70% pendapatannya hanya untuk membayar sewa. Belum termasuk bahan baku, belum termasuk listrik, belum termasuk gaji karyawan, belum termasuk pajak. Dalam kondisi seperti itu, sekeras apapun bekerja, secerdas apapun strategi bisnis, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Ketika usaha kecil runtuh, dampaknya menjalar ke seluruh sistem. Konsumsi melemah, lapangan kerja menyusut, daya beli turun, pertumbuhan ekonomi melambat. Singapura mulai merasakan apa yang disebut sebagai jebakan negara mahal, terlalu mahal untuk warganya sendiri. Dan ketika hidup tidak lagi masuk akal, manusia akan mencari alternatif. Mereka akan bergerak, mereka akan berpindah, mereka akan mencari tempat di mana uang mereka masih punya arti. Di titik inilah, Indonesia muncul tanpa banyak suara, tanpa kampanye, tanpa slogan besar, tanpa iklan mahal. Indonesia hadir lewat satu kota kecil bernama Batam. Setiap hari, lebih dari 10.000 orang menyeberang dari Singapura ke Batam. Feri berangkat setiap 30 menit, dari pagi hingga malam. Selalu penuh, selalu padat, selalu ramai. Mereka datang membawa koper kosong dan pulang dengan koper penuh. Penuh makanan, penuh pakaian, penuh kebutuhan rumah tangga, penuh oleh-oleh, penuh penghematan. Satu porsi ayam geprek di Singapura bisa setara Rp200.000. Di Batam, Rp30.000. Seafood untuk satu meja di Singapura bisa mencapai Rp800.000. Di Batam,
200.000 dengan porsi lebih banyak. Belanja bulanan di Singapura bisa menembus 7 juta rupiah. Di Batam, cukup 3 juta. Perbedaannya bukan lagi soal murah dan mahal, ini soal waras dan tidak waras. Setiap akhir pekan, antrean imigrasi di Batam dipenuhi warga Singapura. Mereka membawa tas belanja besar, kardus, kantong plastik, bahkan koper tambahan. Mereka berbelanja bukan seperti turis, tapi seperti orang yang sedang mengatur ulang hidupnya. Yang lebih menarik, fenomena ini tidak berhenti di akhir pekan. Hari kerja pun Batam tetap ramai. Mal penuh, restoran penuh, pasar hidup, jalanan sibuk. Kota yang dulu hanya dikenal sebagai kawasan industri, kini berubah menjadi pusat konsumsi regional. Data mendukung semua itu. Kunjungan warga Singapura ke Batam terus meningkat dari tahun ke tahun. Lonjakan mencapai 2 digit. Bahkan di awal 2026, ribuan orang sudah masuk hanya dalam hitungan hari. Kebijakan imigrasi yang lebih fleksibel membuat arus ini semakin deras. Batam bukan lagi tujuan wisata, ia sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Orang-orang bekerja di Singapura, menghasilkan dolar Singapura, lalu membelanjakannya di Indonesia setiap hari. Inilah perpindahan konsumsi lintas negara yang jarang disadari. Tanpa perang, tanpa konflik, tanpa drama politik, uang berpindah karena logika. Dan disinilah peluang emas Indonesia terbuka lebar. Sayangnya, peluang besar sering datang bersamaan dengan tantangan besar. Indonesia terkenal sebagai negara dengan ide cemerlang, dengan potensi luar biasa, dengan sumber daya melimpah, tapi juga terkenal lambat dalam eksekusi. Momentum seperti ini tidak datang setiap dekade, tidak datang setiap generasi. Ini adalah momen langka ketika pasar datang sendiri ke depan pintu. Vietnam memahami hal ini. Mereka berani mensubsidi tiket pesawat. Mereka membuat perjalanan internasional lebih murah dari domestik. Mereka sadar, ketika turis masuk, uang akan berputar jauh lebih besar dari subsidi. Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Bayangkan jika ada paket murah Singapura ke Yogyakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke Medan, ke Makassar. Warga Singapura datang, menginap, makan, belanja, mengunjungi UMKM, membeli produk lokal. Uang mengalir ke daerah. Bukan hanya Batam yang hidup, seluruh Indonesia ikut bergerak. UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka, pajak daerah naik, ekonomi rakyat menguat. Namun semua itu butuh keberanian, butuh kecepatan, butuh koordinasi. Sementara pemerintah bergerak, para pelaku usaha di Batam sudah lebih dulu bertindak. Mereka belajar selera pasar, mereka meningkatkan kualitas, mereka menjaga kebersihan, mereka beradaptasi, mereka tidak menunggu sempurna. Dan hasilnya terlihat, restoran penuh, toko ramai, usaha berkembang. Ini adalah pelajaran penting bagi seluruh Indonesia. Jangan menunggu regulasi ideal, jangan menunggu kondisi sempurna. Pasar tidak menunggu. Fenomena ini juga menjadi cermin bagi masyarakat Indonesia sendiri. Jika warga negara maju saja rela belanja di sini, mengapa kita masih sering meremehkan produk sendiri? Mengapa kita masih minder dengan label luar negeri? Ini bukan soal nasionalisme kosong, ini soal logika ekonomi. Produk lokal terbukti kompetitif, harga masuk akal, kualitas memadai, pelayanan semakin baik. Indonesia tidak kekurangan potensi, Indonesia hanya sering kekurangan kepercayaan diri. Hari ini, mahalnya biaya hidup di Singapura adalah masalah besar bagi mereka. Tapi bagi Indonesia, ini adalah kesempatan sejarah. Bukan untuk ditertawakan, bukan untuk dibanggakan secara berlebihan, tapi untuk direspon dengan cerdas. Karena arah ekonomi regional sedang berubah, pusat konsumsi sedang bergeser, pola hidup sedang berevolusi, dan dalam setiap perubahan besar, selalu ada pemenang dan pecundang. Bukan yang paling pintar bicara, bukan yang paling keras berjanji, tapi yang paling cepat membaca tanda zaman. Pasar sudah datang, uang sudah bergerak, kesempatan sudah terbuka. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Indonesia siap menyambutnya? Atau justru kembali menyesal ketika semuanya sudah terlambat? Karena sejarah tidak pernah menunggu mereka yang ragu.